Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021. Oke, kita membahas soal yang pertama, yaitu soal tentang fisika modern, yaitu pada efek fotolistrik. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 Joule meter per coulomb dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya, dan E muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron yang lepas sama dengan 1,03 elektron volt ketika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombang 400 nanometer. Panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan titik-titik nanometer. Pada soal diketahui Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 Joule per coulomb. Energi kinetik maksimum EK maksimum itu sama dengan 1,03 elektron volt, sedangkan panjang gelombang foton itu 400 nanometer, berarti lambda sama dengan 400 nanometer atau 400 kali 10 pangkat minus 9 meter. Pada efek fotolistrik berlaku hubungan EK max itu sama dengan HF minus HF0. HF ini adalah energi foton dan HF0 merupakan fungsi kerja logam. Karena F sama dengan C per lambda, maka kita tuliskan ini EK max menjadi HC per lambda dikurang HC per lambda 0. EK max-nya 1,03 ya, 1,03 elektron volt sama dengan Hc per lambdanya 400 kali 10 pangkat minus 9 minus Hc per lambda 0, atau ini kita tuliskan menjadi 1,03 volt sama dengan Hc per E dikali dengan ini jadi 10 pangkat 7 per 4 dikurang 1 per lambda 0. Maka kita bisa tuliskan kembali menjadi 1,03 sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat 7 per 4 kurang 1 per lambda 0. Ini kita coret kira-kira 12 ya. Maka kita bisa tuliskan menjadi 1 per 12 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat 7 minus 1 per lambda 0. Maka 1 per lambda 0 sama dengan 1 per 4 kurang 1 per 12 kali 10 pangkat 7 atau sama dengan 3 minus 1 per 12 kali 10 pangkat 7. 1 per lambda 0 sama dengan 1 per 6 kali 10 pangkat 7. Maka lambda 0 nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 7 meter atau sama dengan 600 nanometer. Jadi panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer. Berikutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu tentang efek Doppler. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sedemikian pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama F. Kecepatan rambat bunyi di udara adalah VA. Pengamat O diam sedangkan sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju 0,25 VA dan sumber bunyi B bergerak ke kanan dengan laju 0,5 VA.
Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah A, F sama dengan titik-titik. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus Fp sama dengan V minus Vp per V minus Vs kali Fs. Dengan V adalah cepat rampat bunyi di udara, di soal V sama dengan VA. Sedangkan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Untuk kedua sumber bunyi A dan B, Fa sama dengan Fb, yaitu sama dengan F. Sedangkan pada soal Vp ya, itu adalah kecepatan pengamat, itu adalah 0 ya. Jadi Vp nya sama dengan 0 karena pengamat diam di titik O. Sedangkan Vs nya adalah kecepatan sumber bunyi. Untuk sumber bunyi A bergerak ke kiri, ya, ini Va nya sama dengan 0,25 Va, sedangkan sumber bunyi B nya bergerak ke kanan ya. Bergerak ke kanan dengan laju Vb sama dengan 0,5 Va. Ketika kita menggunakan rumus ini, kita mengambil patokan atau acuan garis dari sumber ke pendengar adalah garis positif seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi, jika kecepatan yang berlawanan dengan garis yang dari sumber ke pendengar ini, kecepatan itu bertanda negatif. Maka, untuk kasus O mendengar A, maka kita bisa tuliskan frekuensi O ya, frekuensi yang didengar oleh pengamat oleh karena sumber bunyi A itu sama dengan V nya kita tuliskan sebagai VA dikurang 0 ya, karena VP nya udah pasti 0 dibagi dengan, ingat bahwa tanda positif itu adalah garis dari A ke O ya. Dari A ke O karena sumbernya adalah A dan O sebagai pengamat. Jadi VA nya bertanda negatif karena berlawanan dengan garis positif dari A ke O. Maka penyebutnya itu menjadi VA minus VA ini ya, V dari sumber bunyi A yaitu 0,25 VA dikali F. Maka kita bisa tuliskan FPA sama dengan VA per VA plus 0,25, berarti ini jadi 1,25 VA dikali F. Ini kita coret VA nya, maka kita dapatkan hubungan FPA itu sama dengan 1/2,5 F, 1/2,5 atau 4/5 F. Ini adalah FPA. Sedangkan untuk kasus yang kedua, yaitu O mendengar B. Untuk O mendengar B, tanda positifnya itu garis positifnya dari B ke O. Karena sumbernya B, maka garis positif itu adalah dari sumber ke pendengar, maka ini positif. Jadi sumber B, kecepatan dari sumber B juga negatif karena berlawanan dengan garis positif yaitu dari B ke O. Maka kita tuliskan ini FPB itu sama dengan VA minus 0 dibagi dengan VA minus 0,5 VA dikali F, atau ini sama dengan VA dibagi dengan 1,5 VA dikali F kecil. Ini kita coret VA nya, maka kita dapatkan FPB sama dengan 1/1,5, berarti ini 2/3.
F. Maka dari soal diketahui selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah A. Maka dari soal itu diketahui delta FP itu kan sama dengan FPA dikurang FPB. FP ini ke delta FP ini kan A di soal, sama dengan 4/5 F dikurang dengan 2/3 F. Nah, ini sama dengan A sama dengan, kita samakan penyebut dengan 15, maka ini jadi 12 F dikurang 10 F ya, dibagi dengan 15, atau sama dengan 15A sama dengan 2F. Maka F-nya sama dengan 15/2A. 15/2A itu kan 7,50A. Jadi jawabannya E. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga, yaitu soal tentang listrik statis. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B berada di X sama dengan 60 cm. Besar medan listrik di titik X sama dengan 12 cm sama dengan 0. Jika muatan titik B 16 mikrocoulomb, muatan titik A sama dengan, kita menggambar terlebih dahulu posisi dari masing-masing muatan. Jadi muatan titik A, misalnya ini titik A-nya berada di X sama dengan 0. Ini muatan A. Ini garis X. Kemudian muatan B-nya berada di 60 cm. Kemudian besar medan listrik di X sama dengan 12 cm sama dengan 0. Misalnya titik yang 12 cm-nya adalah titik C. Misalnya. Jadi di titik C ini medan listriknya sama dengan 0. Maka, dan di titik B diketahui muatan listriknya sebesar 16 mikrocoulomb. Jadi titik B ini muatannya plus 16 mikrocoulomb. Karena muatannya positif dan di titik C ini medan listriknya 0, dan arah medan listrik di titik C akibat muatan di titik B ini menjauhi muatan positif ya, berarti arahnya ke kiri. Maka ini jadi EB. Agar muatan di titik C menjadi 0 atau memiliki kemungkinan menjadi 0, maka harus ada medan magnet yang arahnya ke kanan untuk mengimbangi medan magnet EB. Maka sudah pasti bahwa muatan di titik A harus positif, sehingga arah medan magnet di titik C akibat muatan A itu arahnya ke kanan ya, EA. Kemudian jarak dari titik C ke muatan A itu RA misalnya sama dengan 12 cm. Kemudian dari C ke B ini 60 kurang 12, berarti RB nya sama dengan 48 cm. Karena titik E nya menghasilkan medan magnet sama dengan 0, maka medan magnet EA itu pasti sama dengan EB, yaitu K kali QA per RA kuadrat sama dengan K kali QB per RB kuadrat. K hanya kita coret, kemudian QA dibagi dengan RA nya 12 kuadrat sama dengan QB nya kan 16 dibagi dengan 48 kuadrat ya. Dibagi dengan 48 kuadrat. Kemudian
kita bisa tuliskan QA-nya menjadi 16 dikali dengan 12/48 kuadrat. Ini kita coret menjadi 1 dan 4, maka sama dengan QA-nya menjadi 16/16 sama dengan 1 mikrocoulomb, dan muatannya positif. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu soal tentang usaha dan energi. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar kasar. Panjang bidang miring 1,0 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2,0 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita gambarkan terlebih dahulu lintasan balok. Mula-mula balok di dasar bidang miring, kemudian balok naik sampai ke bidang datar di atas bidang miring. Dengan panjang bidang miring itu kan sama dengan 1 meter. Kemudian balok mulai bergerak dari dasar bidang miring, misalnya ini V1 sama dengan 4 meter per second. Misalnya di dasar bidang miring adalah titik 1, kemudian sampai tepat di atas bidang miringnya ini titik 2, kemudian balok bergerak sampai di titik 3, kemudian berhenti, berarti V3 nya sama dengan 0. Nah, di atas bidang datar, di atas bidang miringnya itu adalah kasar dengan gaya geseknya sebesar 2,0 Newton. Sudut kemiringan bidang miring 30 derajat, maka ketinggian bidang miring atau H-nya kita bisa cari dengan menggunakan S sin 30 derajat atau 1 kali sin 30 atau sama dengan 1/2 meter. Maka pertama kita tinjau gerakan balok dari titik 1 sampai titik 2. Titik 1 ke titik 2 untuk mencari V2, kecepatan balok tepat di atas bidang miring. Dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi, ya, maka kita bisa tuliskan energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2, yaitu setengah mv1 kuadrat plus mgh1 sama dengan setengah mv2 kuadrat plus mgh2. Ini H1 nya 0 ya. Kita ambil acuannya di tanah ya, maka H1 nya sama dengan 0, kemudian H2 nya sama dengan H. Berarti ini kita coret, M nya juga kita coret, maka kita tuliskan setengah kali 2 kuadrat sama dengan setengah kali V2 kuadrat plus 10 kali H2 nya 1/2. Maka ini kita dapatkan 2 sama dengan setengah V2 kuadrat plus 5 ya. Setengah V2 kuadrat plus 5 berarti setengah V2 kuadrat sama dengan 3. Maka kita dapatkan V2 kuadrat sama dengan 6 ya. Cukup kita sampai di V2 kuadrat, dan kita tinjau gerakan dari titik 2 ke titik 3 ya. Titik 2 ke titik 3. Ini kita gunakan konsep usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Sedangkan dari titik 2 ke titik 3,
perubahan energi potensialnya ini sama dengan 0. Maka usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik dari titik 2 ke titik 3, atau sama dengan setengah mv3 kuadrat dikurang setengah mv2 kuadrat, atau WNK nya sama dengan 0 ya. Ini kan V3 nya kan 0, berarti energi kinetik di titik 3 0. Maka ini jadi 0 minus setengah mv2 kuadrat. Sedangkan usaha oleh gaya non-konservatif itu kan minus gaya gesek dikali S-nya. S ini adalah jarak yang ditempuh balok di bidang datar ya. Karena S-nya kita sudah pakai di bidang miring, maka ini kita ganti aja jadi D. Minus F kali D sama dengan minus setengah mv2 kuadrat. Ini gaya geseknya 2 dikali D sama dengan minus setengah kali M-nya 2 dikali V2 kuadrat kan 6. Ini kita coret, maka kita dapatkan D-nya sama dengan 3 meter. Jadi jawabannya E. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang kelima, yaitu tentang gravitasi dan bandul. Sebuah pesawat ruang angkasa meninggalkan sebuah planet X dengan kecepatan tetap 4 meter per second. Di dalam pesawat itu terdapat sebuah bandul matematis dengan panjang 50 cm. Frekuensi yang terukur saat pesawat lepas landas adalah 3 per pi Hz. Maka dapat diprediksi bahwa percepatan gravitasi di planet tersebut adalah titik-titik meter per second kuadrat. Pada soal diketahui frekuensi itu 3 per pi Hz. Sedangkan panjang bandulnya 50 cm atau 0,5 meter. Dan pesawat bergerak dengan kecepatan tetap V 4 meter per second. Jika suatu pesawat ya bergerak dengan percepatan tertentu dan di dalam pesawat itu digantung sebuah bandul dan bandul tersebut bergerak bolak-balik ya, maka frekuensi bandul tersebut adalah F sama dengan 1 per 2 pi akar percepatan efektif ya. Percepatan efektif dibagi dengan panjang tali. Percepatan efektif itu sama dengan menjadi F-nya 1 per 2 pi akar percepatan pesawat ditambah dengan percepatan gravitasi dibagi dengan L. Tetapi pada soal ini pesawat ternyata bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, karena kecepatannya tetap, maka percepatan pesawat ini sama dengan 0. Jadi, karena percepatan pesawatnya 0, maka frekuensinya itu sama dengan 1 per 2 pi akar G per L. Jadi, ketika pesawat bergerak dengan kecepatan tetap, maka frekuensi dari bandul itu sama dengan ketika bandul berada di sistem yang diam. Maka ini F-nya itu kan 3 per pi sama dengan 1 per 2 pi akar G per L-nya 0,5. Maka ini kita coret pi-nya, ini jadi 6 sama dengan G per 0,5 akar ya. Atau jadi 36 sama dengan G per 0,5. Maka G-nya sama dengan 36 kali 0,5 berarti 18,0 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya B.